warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri, Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Halo, saya Rizky Pratama. saya Reski Dwi Mulya Nugraha. dan saya Mutia Aziza. Nama saya Seto Nirdianto. Ingin memaparkan produk yang akan dibuat oleh kelompok kami. Ialah hand sanitizer. Karena saat ini sedang terjadi wabah penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 atau coronavirus, kami memutuskan untuk membuat produk yang fungsinya untuk menjaga kebersihan tangan dari kontaminasi atau penyebaran virus melalui sentuhan fisik, yaitu hand sanitizer. Di saat pandemik seperti ini, mengharuskan kita selalu memperhatikan kebersihan diri. Namun, produk hand sanitizer di pasaran malah mengalami kenaikan harga yang signifikan. Produk yang langka disebabkan oleh salah satunya masyarakat yang membelinya dalam jumlah besar atau penjual yang hanya ingin menaikkan harga. Selanjutnya, kami membuat produk dari formula World Health Organization atau WHO dan meminta referensi dari mahasiswa yang menguasai bidang kimia. Sumber sudah kami sertakan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bahan baku apa saja yang digunakan dalam proses produksi hand sanitizer ini. Yang pertama adalah alkohol atau isoprofil 98%. Alkohol dari jenis isoprofil atau etil ini dapat membersihkan tangan dari kuman, dan setidaknya pada hand sanitizer dibutuhkan 60% alkohol. Yang kedua adalah gliserin atau gliserol yang fungsinya sebagai pelembab pada produk ini supaya saat digunakan tidak membuat kulit menjadi kering. Yang ketiga adalah hidrogen peroksida atau H2O2 yang fungsinya sebagai antimikroba. Yang keempat adalah minyak esensial jeruk sebagai pemberi aroma pada produk ini. Yang kelima adalah Aquades, yang itu fungsinya sebagai pelarut pada proses pembuatan hand sanitizer ini. Selanjutnya saya akan memaparkan harga dari bahan baku yang digunakan. Yang pertama adalah alkohol atau isoprofil 98%, dibutuhkan 1,5 liter dan harga persatuannya adalah Rp40.000 per liter. Jadi totalnya adalah Rp60.000. Yang kedua, gliserin atau gliserol dibutuhkan 30 ml dan harga persatuannya adalah Rp10.000 per 30 ml. Jadi totalnya adalah Rp10.000. Yang ketiga, H2O2 atau hidrogen peroksida dibutuhkan 85 ml dan harga persatuannya Rp15.000 per 100 ml. Jadi totalnya adalah Rp15.000. Yang keempat adalah minyak esensial jeruk dibutuhkan 25 ml dan harga persatuannya adalah Rp25.000 per 50 ml. Jadi totalnya adalah Rp25.000. Yang kelima, Aquades dibutuhkan sekitar 350 ml dan tidak ada harga persatuannya karena Aquades ini bisa dibikin sendiri. Jadi totalnya Rp6. Yang keenam, gelas ukur 2000 ml yang terbuat dari plastik dibutuhkannya 1 buah dengan harga persatuannya Rp50.000. Totalnya jadi Rp50.000. Yang ketujuh, gelas ukur 100 ml yang terbuat dari kaca dibutuhkannya 1 buah dengan harga persatuan Rp100.000. Jadi totalnya Rp100.000. Yang kedelapan, pipet tetes dibutuhkannya 5 buah dengan harga persatuan Rp2.000. Jadi totalnya Rp10.000. Yang kesembilan, botol spray 25 ml dibutuhkannya 80 buah dengan harga persatuannya Rp5.000. Jadi totalnya Rp400.000. Semuanya dijumlahin jadi Rp670.000.
Nama pekerja dan tugasnya. Yang pertama, Rizky Pratama Oktavianto, bertugas sebagai ketua kelompok dan bagian produksi. Yang kedua, Seto Nurdianto, bertugas mengumpulkan produk dan pengiriman. Yang ketiga, Rizky Dwi Mulia Nugraha, bertugas memasukkan produk ke dalam kemasan dan pengiriman. Keempat, Mutia Azizah, bertugas sebagai pengumpulan alat dan lain-lain. Pembagian gaji sesuai bidang dan job desk-nya. Yang pertama, Rizky Pratama Oktavianto, tugasnya adalah bagian produksi. Gaji dalam persen yaitu 30%. Dan gaji dalam rupiah jika keuntungan bersih diterima 100.000, maka yang akan didapatkan yaitu sebesar 30.000. Yang kedua, Seto Nurdianto, tugasnya adalah mengumpulkan bahan baku. Gaji dalam persen yaitu 25%. Dan gaji dalam rupiah jika keuntungan bersih diterima 100.000, maka yang akan didapatkan yaitu sebesar 25.000. Yang ketiga, Rizky Dwi Mulia Nugraha, tugasnya adalah memasukkan produk ke dalam kemasan. Gaji dalam persen yaitu 25%. Dan gaji dalam rupiah jika keuntungan bersih diterima 100.000, maka yang akan didapatkan yaitu sebesar 25.000. Dan yang keempat, Mutia Azizah, tugasnya adalah mempersiapkan alat dan lain-lain. Gaji dalam persen yaitu 20%. Dan gaji dalam rupiah jika keuntungan bersih diterima 100.000, maka yang akan didapatkan yaitu sebesar 20.000. Terima kasih. Selanjutnya adalah penentuan tarif BOP. Dalam akuntansi, BOP itu adalah biaya overhead pabrik, di mana yaitu semua biaya kecuali dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, di dalam produk kami sudah memperkirakan harga BOP-nya, yaitu biaya BOP-nya yaitu 50.000, di mana itu meliputi biaya bahan penolong sebesar 5.000, biaya bahan bakar sebesar 25.000, dan biaya listrik dan air yaitu sebesar 20.000. Jadi totalnya 50.000. Nah, selanjutnya di sini kami menentukan tarif BOP-nya dalam dua cara atau dalam dua metode. Yang pertama yaitu dengan metode satuan produk. Yaitu metode ini langsung membebankan biaya overhead pabrik kepada produk dan lebih cocok digunakan dalam perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk, seperti saat ini yang kami lakukan. Di sini adalah taksiran, rumusnya adalah taksiran biaya overhead pabriknya BOP-nya dibagi dengan jumlah satuan produk yang akan kami hasilkan. Jadi perhitungannya adalah 50.000 yaitu BOP perkiraan kami tadi, dan jumlah satuan yang akan kami buat yaitu 80. Jadi 50.000 dibagi 80 sama dengan 625 rupiah per satuannya. Jadi per satu produk itu mempunyai biaya overheadnya yang ditangguhkan kepada produk itu sebesar 625 rupiah. Selanjutnya metode kedua yaitu biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini dikeluarkan untuk mengolah produk, maka semakin besar juga biaya overhead pabrik yang dihasilkan kepada produk. Metode ini terbatas penggunaannya karena adanya kemungkinan sebuah produk dibuat dari bahan baku dengan harga yang lebih mahal. Jadi nanti produk yang pertama kalau harganya lebih murah dan produk kedua harganya lebih mahal, itu berbeda nanti tarifnya. Nah, di sini kami rumusnya adalah sama. Yang pertama adalah taksiran biaya overhead pabriknya sendiri, yaitu dibagi biaya bahan baku keseluruhan, di mana biaya overheadnya 50.000 kami dibagi 670.000 sama dengan dikali 100%, sama dengan 7,4% dari biaya bahan baku. Nah, jadi 7,4% ini adalah biaya overhead pabrik kami yang dikali dengan nanti biaya bahan bakunya. Jadi ketahuan nanti biaya overhead pabriknya. Kami juga membuat desainnya
Desain produk kami di sini ada desain kemasannya dan desain keterangannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kalau masih ada pertanyaan, silakan ditanya. Dan kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Karena kami juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.